ala ihsani wa syukurlahu ala taufiqi wa amtinani syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa syahadu anna nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu ata ila ridwani Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Walhamdulillahi ala kulli hal. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali, dan kajian kita pada pagi hari ini adalah membahas tafsir ringkas Quran surat An-Nisa ayat 43. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam surat An-Nisa ayat 43, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu, dan jangan juga menghampiri masjid orang yang dalam keadaan junub kecuali hanya sekedar lewat sampai kalian itu mandi. Wa in kuntum mardo aw ala safarin aw ja'ahdu minkum minal ghaiti, dan apabila kalian sakit atau dalam perjalanan atau datang dari tempat buang air, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan, falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyibah, dan kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau suci. Famsahu biwujuhikum wa aidikum, maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Innallaha kana afuwan ghafura, sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha pengampun. Tapi yang pertama, ayat ini saya kira bukan ayat yang asing di telinga kita, karena ayat ini minimalnya kita pernah mengetahui tatkala ayat ini menjadi salah satu ayat dalam proses pengharaman khamr di dalam Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Islam itu datang dengan metode tasyrik bitadarruj. Jadi Islam itu datang dengan metode bertahap. Bahkan untuk mempersiapkan agar orang-orang beriman itu mampu meninggalkan khamr, maka ayat-ayat yang Allah datangkan pertama kali itu bukan tentang larangan dulu, tetapi bicara tentang akidah terlebih dahulu. Kenapa? Kalau akidah seseorang itu sudah mantap, maka untuk diperintah gampang, dilarang juga gampang. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah komentar, seandainya ayat yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi itu adalah ayat tentang pelarangan khamr, maka beliau tidak akan pernah diterima oleh orang Arab selama-lamanya. Maka ayat ini disepakati oleh para ulama sebagai ayat yang menjadi salah satu bagian tatkala Allah akan mengharamkan khamr. Kemudian ayat ini konon memiliki dua sababun nuzul. Sababun nuzul yang pertama adalah peristiwa tatkala Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengundang beberapa sahabat untuk makan dan minum. Kalau makannya sih biasa, tapi yang minumnya itu yang menjadi hal yang unik. Minumnya itu dia memberikan minuman berupa khamr. Di antara para sahabat yang kemudian dijamu makan dan minum oleh Abdurrahman bin Auf itu siapa? Ali bin Abi Thalib. Maka Ali pun kemudian makan dan minum. Akhirnya Abdurrahman bin Auf termasuk di antaranya Ali bin Abi Thalib mabuk. Tetapi karena mabuknya belum berat, mereka sadar di waktu itu mereka kemudian memasuki waktu sholat. Maka para sahabat meminta Ali bin Abi Thalib untuk menjadi imam mereka. Kemudian ma'ruf bahwasanya Ali bin Abi Thalib kemudian di dalam surat itu membaca surat Al-Kafirun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Kemudian sababun nuzul yang kedua adalah ketika Nabi SAW melakukan perjalanan. Di dalam perjalanan itu beliau membawa salah seorang istri beliau, yaitu ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha.
Tatkala kemudian mereka berhenti di tempat persinggahan yang disebut dengan Al-Baida, Ibunda Aisyah itu kemudian merogoh bagian lehernya, kemudian baru sadar kalau kalungnya itu hilang. Maka kemudian Nabi SAW memerintahkan pasukan yang ada dalam perjalanan itu untuk menelusuri kembali jalan yang sudah mereka lewati untuk menemukan kalung Aisyah yang terjatuh. Dan ternyata mereka mencari ke sana kemari, nggak ketemu. Sampai kemudian masuklah waktu sholat dan mereka baru sadar ternyata mereka berada di daerah yang tidak ada airnya. Dan saat itu belum ada perintah untuk bertayamum, masih berupa perintah wudhu. Maka salah seorang yang hadir dalam perjalanan itu adalah ayah dari Aisyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang kemudian mendatangi Aisyah karena marah. Gara-gara kamu nih, kita kemudian berhenti di sini, tidak melanjutkan perjalanan, padahal di sini nggak ada air, sedangkan ini sudah masuk waktu sholat. Yang kemarahan itu tidak diwujudkan dengan lisan, karena konon Aisyah itu sedang memangku kepala Nabi, jadi Nabi sedang bermanja-manja kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kemarahan Abu Bakar itu diwujudkan dengan, mohon maaf, bagian perutnya Aisyah itu kemudian ditusuk sama Abu Bakar dengan jarinya. Jadi kadang-kadang orang tua itu juga boleh menegur anak bukan dengan lisan tapi juga dengan perbuatan. Apakah dijewer, dicubit dan sebagainya diperbolehkan selama itu tujuannya adalah tarbiyah atau pendidikan. Tapi jangan sampai berlebihan, karena bagaimanapun kalau sesuatu itu sampai meninggalkan bekas di hati, maka susah untuk melupakannya gitu ya. Maka kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang masalah tayamum yang kemudian dijadikan satu dengan sababun nuzul ketika Ali dan Abdurrahman bin Auf mabuk ketika mereka melaksanakan sholat. Jadi konon sababun nuzul dari ayat ini ada dua peristiwa. Yang pertama Abdurrahman bin Auf, diantaranya Ali bin Abi Thalib, kemudian adalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha yang kehilangan kalung, dan ternyata karena memang nggak ketemu, akhirnya kemudian diputuskan ya sudah kita lanjutkan perjalanan saja. Tatkala ibunda Aisyah untanya itu kemudian berdiri, ternyata kalungnya itu ditindih sama untanya. Jadi cari ke sana kemari nggak ketemu karena ternyata tertindih oleh untanya sendiri. Baik. Kemudian kalau kita lihat dari isi dari ayat ini, maka setidaknya ada 3 tema utama yang dibahas di dalam ayat ini. Pertama, ayat ini bicara tentang tahapan pengharaman khamr. Yang kedua, bicara tentang larangan-larangan ketika seseorang sedang junub. Dan yang ketiga, bicara tentang fikih safar. Nah, yang akan kita bahas 2 saja. Kita akan bahas larangan-larangan atas junub, dan yang kedua kita akan bahas tentang fikih safar. Yang pertama, kalau bapak dan ibu mengalami kondisi junub, yaitu kondisi sedang berhadas besar, wajib mandi, maka ada larangan-larangan di dalam syariat yang bapak ibu tidak boleh lakukan sampai nanti bapak dan ibu mandi terlebih dahulu. Yang pertama apa? Bagi orang yang junub tidak diperbolehkan sholat sampai nanti dia mandi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhur. Tidak diterima sholat salah seorang di antara kalian kecuali harus dengan bersuci. Kemudian yang kedua, ini istihad, yaitu kita tidak diperbolehkan sujud tilawah. Kenapa kok sujud tilawah tidak boleh? Karena kita sedang junub. Mayoritas ulama mengatakan karena sujud itu salah satu bagian dari sholat. Dan penyebab seseorang sujud tilawah karena dia mendengarkan ada ayat-ayat sajdah yang sedang dibaca oleh seseorang. Jadi kaitannya ini adalah bagian dari sholat yang terhubung dengan bacaan ayat yang dia baca sendiri atau dibacakan oleh orang lain dan dia dengar, kemudian dilakukan sujud. Karena sujud adalah bagian dari sholat dan disebabkan oleh bacaan Al-Quran yang juga bagian dari sholat, maka tidak boleh dilakukan kecuali sudah suci,
Tidak boleh dilakukan ketika dia masih junub. Yang ketiga, nggak boleh dia itu tawaf. Kenapa? Nabi SAW pernah bersabda, at-tawafu bil baiti sholah illa ahalallahu fihil kalam. Mengelilingi Baitullah itu adalah sholat, bedanya kalau dalam tawaf kalian boleh berbicara. Kemudian yang keempat, tidak diperbolehkan bagi orang yang junub untuk memegang atau menyentuh mushaf. Berdasarkan perkataan Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali yang disucikan. Dalam hadis riwayat Malik, Nabi SAW pernah bersabda yang kemudian diriwayatkan oleh Abdullah bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, an la yamsasul Quran illa tauhir. Al-Quran itu tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci, yaitu orang yang kalau dia berhadas kecil wudhu dulu, kalau dia berhadas besar mandi dulu. Kemudian yang kelima, dia juga tidak diperbolehkan melafalkan ayat Al-Quran. Hanya saja para ulama modern memberikan keringanan kalau itu membacanya di dalam hati. Tapi kalau membaca sambil menggerakkan bibir, para ulama sepakat nggak boleh kalau dia masih junub, tapi kalau di dalam hati boleh. Yang kedua, boleh baca dzikir, yang dzikirnya itu diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Meskipun terkesan kayak baca Al-Quran, tapi yang dia niatkan itu adalah dzikir, maka boleh. Dan yang ketiga, para ulama modern itu memperbolehkan meskipun sedang junub tapi boleh baca Al-Quran kalau dia merasa haidnya itu terlalu lama, khawatir nanti hafalan Al-Qurannya itu hilang atau terganggu, maka kalau dirasa sudah lama boleh dia kemudian membaca Al-Quran karena sifatnya darurat. Kemudian yang keenam, kalau sedang junub nggak boleh berdiam diri di masjid di waktu yang lama, kecuali di dalam ayat tadi dikatakan illa abir sabil, kecuali hanya sekedar lewatin saja. Misalnya ada orang yang rumahnya itu kalau mau ke rumah dia harus ngelewatin masjid, meskipun dia sedang junub boleh dia kemudian masuk ke dalam masjid, ngelewatin masjid karena dia tidak punya niatan untuk berdiam diri dalam waktu yang lama. Atau mungkin bagi masjid itu mensiasati bagi ibu-ibu yang mungkin ada kegiatan pengajian, biar yang haid itu juga bisa pengajian, disediakan tempat yang itu bukan area suci, bukan tempat yang biasanya digunakan untuk sholat. Misalnya emperan masjid yang biasanya tidak digunakan untuk sholat, digelarin tikar, digelarin karpet supaya ibu-ibu yang sedang haid itu kemudian bisa ikut pengajian. Maka kalau kemudian mereka pun berlama-lama di situ, tetapi karena itu bukan tempat untuk sholat, diperbolehkan oleh para ulama. Kemudian yang kedua, bicara tentang larangan wanita yang sedang haid atau nifas secara khusus. Kalau kemudian seorang wanita sedang haid atau nifas, maka dia itu dilarang untuk pertama, dilakukan jima. Laki-laki muslim tidak boleh menggauli istrinya dalam keadaan sedang haid kecuali hanya bercumbu saja. Sebagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, pernah Nabi itu memerintahkan aku memakai sarung, beliau kemudian menjumbuiku padahal aku dalam keadaan junub, dalam keadaan sedang haid. Dalam sabda yang lain Nabi SAW pernah bersabda, isna'u kulla syai' illan nikah. Lakukan sesukamu kecuali hubungan badan. Jadi kalau cuma ciuman, pelukan dan sebagainya diperbolehkan. Tapi kalau kemudian dilanggar gimana? Ada seorang suami mungkin kebelet banget, nyium saja nggak cukup, akhirnya istrinya yang sedang haid, sedang nifas kok digauli. Maka ada dendanya. Dendanya berapa? Nabi memberikan pilihan 1 dinar atau setengah dinar. Menurut sebagian ulama ini pilihan. Kalau duitmu lagi banyak ya sedekah 1 dinar. Kalau duitmu lagi dikit ya sedekah setengah dinar. Tapi kalau Imam Syafi'i melihat ini pilihan dari segi waktu. Kalau haidnya istri itu masih di waktu awal, suami kok kemudian nekat menggauli dia, maka dendanya sedekah 1 dinar. Tapi kalau kemudian sudah agak lama menjelang akhir tapi masih haid, maka nanti sedekahnya adalah setengah dinar gitu ya. Ini menurut Imam Syafi'i. Kalau sebagian ulama mengatakan pilihan terserah
mau tergantung kondisi keuanganmu, tapi kalau Imam Syafi'i merinci di awal waktu haid atau di akhir waktu haid. Kemudian yang kedua, bagi wanita yang sedang haid atau nifas dilarang untuk melaksanakan siam. Kemudian yang selanjutnya kita bicara poin yang kedua, poin tentang fikih safar yang dibahas di dalam ayat ini. Yang pertama, safar itu apa sih? Safar itu dari kata safaro, yusafiru, musafarotan, au safaron, yang bermakna suatu perjalanan dengan menempuh suatu jarak tertentu. Itu pengertian sederhana atau pengertian secara etimologi. Tapi kalau menurut para fuqaha, para ahli fikih, yang dimaksud dengan safar itu adalah an yahrujal insanu min watonihi qasidan makanan yastahrikul masir ilaihi masafatan muqaddarah indahum. Seseorang keluar dari negerinya untuk menuju suatu tempat tertentu yang perjalanan itu menempuh jarak tertentu dalam pandangan mereka. Ini definisi safar menurut para ahli fikih. Jadi identik dia keluar dulu, dia punya tujuan tertentu, dan dalam melaksanakan perjalanan itu ada waktu yang ditempuh. Kemudian kalau orang itu sedang safar, kalau memang dia sudah memenuhi syarat-syarat dia itu dikatakan musafir, maka dia itu mendapatkan berbagai macam rukhsah. Rukhsah pertama apa? Dia mendapatkan rukhsah tatkala sedang bersuci. Kalau dia pakai sepatu atau khuf, maka orang safar itu boleh tidak melepas khufnya selama 3 hari. Tapi kalau musafir, dia boleh tidak mencopot khufnya maksimal cuma 1 hari. Jadi kalau kaitannya dengan wudhu seperti biasa, tapi kalau kaki tidak perlu sepatunya dicopot, kakinya dibasuh, tapi cukup di bagian atas khufnya itu yang kemudian diusap dengan air. Yang kedua, orang yang sedang safar itu mendapatkan keringanan untuk qashar sholat. Kemudian yang ketiga, mendapatkan keringanan untuk menjamak sholat. Yang keempat, dia itu gugur kewajibannya untuk sholat Jumat. Meskipun para ulama tetap mengatakan sah kalau ada orang yang safar tapi tetap ikut Jumatan. Kemudian yang kelima, rukhsahnya adalah bolehnya dia sholat di atas kendaraan. Dan yang keenam, kalau itu dilakukan di bulan Ramadan, boleh dia batalkan dengan konsekuensi harus mengqadha di lain hari. Kemudian yang selanjutnya tentang ketentuan safar. Kapan sih seseorang itu dikatakan safar beneran? Yang pertama, seseorang itu dikatakan safar kalau memang punya niat untuk safar. Karena ada orang meskipun melakukan perjalanan, terjadi perjalanan, tapi ternyata kalau nggak diniatin, dia tidak berhak untuk mendapatkan 6 rukhsah tadi. Misalnya siapa? Misalnya ada orang yang diculik dari Solo sampai Jakarta. Maka orang yang diculik ini statusnya bukan musafir karena memang tidak diniatin. Meskipun jarak yang sudah dia tempuh lebih dari jarak minimal seseorang itu kemudian dikatakan safar. Atau mungkin dia itu sedang mengejar sesuatu atau seseorang, berburu. Buruannya lari jauh banget. Ketika kemudian dihitung-hitung ternyata sudah mencukupi atau bahkan melebihi jarak safar, tapi karena dia memang tidak ada niatan awal untuk ke tempat tertentu hanya karena ngejar sesuatu atau seseorang, maka juga tidak bisa dikatakan musafir. Atau mohon maaf, dia itu dipaksa untuk ke tempat tertentu, tidak ada niat untuk ke tempat tertentu itu, maka dia pun juga tidak bisa dikatakan musafir. Kemudian yang kedua, dikatakan musafir itu kapan? Kalau dia itu keluar dari rumah atau melewati batas kota. Bapak Ibu mohon maaf, seringkali yang terjadi kesalahan ketika mengqashar atau menjamak sholat bagi orang-orang yang bepergian itu adalah mereka sudah mengqashar dan mensolat dan menjamak sholat itu di rumah. Maka yang seperti ini tidak sesuai dengan aturan yang ada disepakati oleh 4 imam madhab. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengqashar atau menjamak sholat karena statusnya musafir, minimalnya keluar dari rumah dulu, ngelewatin pagar rumah,
Syukur-syukur ngelewatin tempat akses keluar masuk komplek, syukur-syukur ngelewatin gapura batas kelurahan. Nah itu baru kemudian dikatakan safar, artinya keluar dulu baru kemudian mengkosor atau menjamak. Yang aneh itu masih di rumah tapi sudah dikosor dan dijamak, maka yang seperti ini belum statusnya sebagai musafir. Kemudian yang ketiga, ada jarak minimal, jarak tempuh dari dia berangkat sampai tujuan, dan jangan dipahami sebagai pulang pergi, ini jarak perginya saja. Yaitu berapa? Timbul khilaf. Ada yang mengatakan 2 hari perjalanan berdasarkan perkataan Abdullah bin Abbas kepada penduduk Mekah, yaitu jangan sampai kalian mengkosor kurang dari 4 burut. 4 burut itu berapa? Kalau dikonversi sekitar 88,704 km. Ya kalau kita bulatkan 89 km. Kalau menurut Hanafiyah enggak. Umumnya Nabi itu kalau safar 3 hari. Kalau kemudian 2 harinya saja 88,704, berarti kalau kemudian 3 hari dilebihkan 1/2-nya yaitu 132,611 km. Dan ada pendapat yang paling ringan, safar itu enggak ada batasan jaraknya. Kenapa? Karena Nabi itu pernah meninggalkan rumah. Wilayah itu masih disebut dengan wilayah Madinah, yang jaraknya cuma sekitar 4,8 km, Nabi sudah menjamak dan mengkosor. Jadi ada 3 pendapat. Mau Bapak pakai ukuran 89 silahkan, mau pakai ukuran 133 silahkan, mau pakai ukuran sekitar 5 km silahkan. Ada pilihan di antara para ulama dan mereka tidak memaksakan pendapat mereka masing-masing. Kemudian yang selanjutnya, kapan sih seseorang itu dikatakan mulai safar? Saya tadi katakan kalau memang dia itu sudah keluar dari rumahnya. Kalau belum keluar dari rumahnya, belum bisa dikatakan safar. Kemudian kalau dia nanti akhirnya sampai di tujuan, dan di tujuannya itu ternyata dia butuh waktu untuk mukim, maka kapan seseorang itu masih dikatakan safar, dapat mengkosor dan menjamak sholatnya? Para ulama sepakat masih bisa menjamak dan mengkosor kalau dia itu 3 hari saja. Jadi hari pertama, kedua, dan ketiga dia itu boleh menjamak dan mengkosor. Ini di luar perjalanan. Misalnya saya berangkat Ahad malam ke Jakarta, kemudian sampai di Jakarta itu Senin pagi, maka saya itu dikatakan musafir di Jakarta itu Senin, Selasa, Rabu. Hanya saja kemudian para ulama lebih memperjelas, kalau kemudian nanti kasusnya lebih dari 3 hari bagaimana? Maka para ulama ada yang mengatakan kalau kemudian 4 hari atau 21 sholat fardu, karena 1 hari itu kan 5 dikali 4, 20, kemudian masuk ke 5, maka menurut sebagian ulama tidak ada lagi keringanan qashar ataupun jamak sholat. Tapi ada juga, ini pendapat yang diambil oleh Abu Hanifah, dia menemukan keterangan Nabi itu pernah safar dalam waktu yang lama, sekitar 15 hari, dan ternyata 15 hari itu Nabi menjamak dan mengqashar terus, yaitu ketika Nabi safar ke wilayah Tabuk gitu ya. Nah untuk istilah tempat yang ditinggali oleh musafir, para ulama itu membagi menjadi 3 istilah. Yang pertama al-waton al-asli. Al-waton al-asli itu apa? Tempat yang didiami oleh seseorang yang identik keluarganya itu ada di situ. Keluarga itu siapa? Kalau dia sudah berkeluarga, istri dan anaknya di situ, meskipun dia dan keluarganya mungkin bukan orang situ. Kayak misalnya Pak Jarot. Pak Jarot ini bukan orang Gawanan. Maka Pak Jarot itu kemudian di Gawanan statusnya apa? Al-Waton al-Asli. Kalau kemudian Pak Jarot belum keluar dari Gawanan, maka Pak Jarot tidak boleh menjamak dan mengqashar. Dan ini juga berlaku bagi orang yang mungkin
tempat tinggalnya itu lebih daripada satu. Mungkin bagi orang yang poligami, gitu ya. Istri pertama di Solo, istri kedua di Jakarta. Maka ketika laki-laki ini di Solo, selama dia masih di rumahnya belum keluar, maka dia tidak boleh menjamak dan mengqashar. Dan ketika sampai di rumahnya istrinya di Jakarta, kalau belum keluar dari rumah, dia tidak boleh menjamak dan mengqashar. Itu kalau dua. Kalau kemudian tiga atau bahkan sampai empat, nah silahkan dipikir sendiri gitu ya. Tapi kemudian yang kedua ada istilah namanya al-waton al-iqomah. Al-waton al-iqomah itu apa? Orang yang melakukan bepergian, kemudian niat untuk mukim di suatu tempat, tapi bukan untuk selamanya. Maka tadi saya katakan, kalau 3 hari sepakat masih dikatakan musafir, tapi kemudian ada juga pendapat kalau sudah lebih dari 3, yaitu 4, status musafirnya tercabut, sholat normal. Ada juga yang mengatakan enggak, maksimalnya itu adalah 15 gitu ya. Kemudian yang ketiga ada istilah namanya al-waton as-sukna, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan singgah ke suatu tempat, tidak ada tujuan untuk menetap di tempat itu. Misalnya kalau kita naik bis itu ya transitnya, atau tempat untuk singgah sementara karena mungkin bisnya, sopirnya istirahat dulu, ngisi bensin dulu dan sebagainya. Maka di tempat itu bapak dan ibu sebenarnya tidak boleh untuk menjamak dan mengqashar. Kenapa? Tidak ada niat untuk singgah ke tempat itu dalam waktu yang lama. Tapi kalau kemudian ternyata singgahnya di tempat itu sehari, 2 hari dan sebagainya, maka diperbolehkan untuk menjamak dan mengqashar. Terakhir, kapan seseorang itu status musafirnya tercabut? Pertama, kalau dia itu sudah pulang sampai ke rumah. Yang kedua, dia niatkan ketika pergi meninggalkan kampung halamannya untuk tinggal ke tempat tujuannya. Misalnya kayak Nabi ketika hijrah. Nabi itu orang Mekah, kemudian niat pergi ke Madinah dan niat untuk menetap di Madinah. Maka ketika sampai di Madinah, Nabi itu bukan musafir, tidak menjamak dan tidak mengqashar. Bahkan uniknya ketika Nabi mengalami peristiwa Fathu Mekah, Nabi menaklukkan kota Mekah yang merupakan tanah kelahirannya, Nabi itu malah menjamak dan mengqashar di Mekah. Paham ya? Jadi kalau memang sudah rumahnya adalah di sini, meskipun ke Jakarta itu dulu adalah tanah kelahiran, bapak ibu kita rumahnya di sana, tapi karena kita sudah berkeluarga, maka kita di sana itu bisa menjamak dan mengqashar. Tapi kalau kemudian kita itu statusnya masih anak mereka, maka ketika ke Jakarta kita tidak diperbolehkan menjamak dan mengqashar. Kemudian yang ketiga, kalau kemudian niat menetap lebih dari 4 atau 15 hari. Tapi itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan tentang tafsir ringkas Quran Surat An-Nisa ayat 43. Moga-moga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Sisa waktu kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Waalaikumsalam. Ustaz yang saya tanyakan dalam surat Al-Fatihah itu nama Bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam satu ayat dan dalam ayat pertama. Surat-surat yang lain tidak dimasukkan dalam ayat. Bahkan saya sering juga mendengar satu surat itu imam tidak mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kaitannya dengan basmalah di surat Al-Fatihah. Memang para ulama beda pendapat. Apakah basmalah itu bagian dari surat atau dia hanya pemisah antara satu surat dengan surat yang lain? Ketika kita mau masuk surat Al-Baqarah ada basmalahnya, mau masuk surat Ali Imran ada basmalahnya, semuanya ada kecuali surat At-Taubah. Para ulama beda pendapat apakah basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah atau tidak. Kenapa kok bisa beda pendapat? Karena mereka
menghitung dari sabda Nabi bahwasanya Nabi SAW itu diberikan as-sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Nah 7 ayat itu kemudian mulainya dari mana? Para ulama beda pendapat. Kalau pakai riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang ketika diminta oleh sejumlah orang tolong contohkan sholatnya Nabi kepada kami, maka beliau itu kemudian membaca Al-Fatihah dengan menjaharkan basmalah. Basmalahnya dibaca keras. Tapi kalau kita pakai dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Anas bin Malik mengatakan shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa lam yajharu bi bismillahirrahmanirrahim. Aku pernah sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, dan di belakang Utsman. Mereka semuanya tidak menjaharkan basmalah, sehingga terkesan basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Kalau kita pakai basmalah itu adalah Al-Fatihah, bagian dari surat Al-Fatihah, maka ngitungnya gini: Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini 7. Jadi basmalahnya dihitung ayat pertama. Tapi kalau kemudian tidak dihitung sebagai ayat, dia dianggap sebagai permulaan surat saja, pemisah surat saja, maka nanti ayat pertama Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Paham ya? Jadi tetap 7, Pak. Permasalahannya karena di zaman Nabi itu nggak ada penomoran ayat. Nabi cuma mengatakan Al-Fatihah itu 7 ayat yang diulang-ulang. Kemudian para ulama beda pendapat. Basmalah ayat pertama atau Alhamdulillahirabbil alamin ayat yang pertama. Itu diperselisihkan oleh para ulama. Dalam prakteknya pun tadi saya katakan, ketika sholat ada yang menjaharkan, dibaca keras, ada yang disirkan, ya, sebagaimana Anas bin Malik tadi, walam yajharu bi bismillahirrahmanirrahim, mereka tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Bahkan dalam prakteknya ada juga yang basmalah itu sama sekali nggak dibaca. Wallahu alam gitu ya. Jadi kalau pakai penomoran bismillahirrahmanirrahim ayat pertama itu diantaranya pendapat Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau kemudian tidak dinomorin ayat pertama Alhamdulillahirabbil alamin, berarti bukan pendapat dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Wallahu a'lam. Makanya juga pernah mendapatkan Al-Qur'an tuh berapa ayat sih? Gitu ya. Mungkin dari kecil Bapak tuh yang paling diingat adalah nomor cantik 6666. Tapi kalau kemudian kita hitung setelah ada penomoran, kurang dari itu, cuma 6236. Nah terus yang hilang nih kenapa kok bisa beda pendapat? Karena menurut ulama ini ayat yang panjang kayaknya 2 ayat deh. Sebagian yang lain memandang oh enggak, ini kayaknya cuma 1 ayat. Sehingga kalau kemudian memandang ayat yang panjang cuma 1 ayat, jumlah ayat dalam Al-Quran nanti cuma 6236. Tapi kalau kemudian ayat yang panjang disangka 2 ayat atau lebih, maka nanti dugaannya Al-Quran itu 6666 ayat. Wallahu a'lam. Ya permasalahannya karena di zaman Nabi nggak ada penomoran, dan Nabi juga tidak memberitahukan jumlah ayat dalam Al-Quran itu berapa, gitu ya. Karena Nabi itu ketika membaca juga pakai wakaf, pakai berhenti. Nah berhenti itu kemudian oleh sebagian sahabat diduga, oh itu akhir ayat. Ada juga yang mengatakan, oh enggak, itu koma, gitu ya. Itu koma. Kalimatnya panjang, nggak mungkin dalam satu tarikan nafas Nabi kemudian berhenti di tengah-tengah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Satu lagi kalau ada. Apa? Saya nggak dengar. Surat. Oh ya. Hmm.
Hmm. Terus lanjutkan datang. Jangan engkau melaksanakan sholat di dalam masjid itu selama-lamanya, sesungguhnya masjid bukan apa pertama. Lebih berat engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Jangan ada orang-orang yang cuma membersihkan diri, kalau mungkin orang-orang yang membersihkan diri. Iya, itu cerita tentang Masjid Dirar. Jadi di zaman Nabi, tatkala Nabi itu di Madinah itu muncul satu kelompok yang disebut dengan orang munafik. Kalau di Mekah cuma ada dua kelompok, orang beriman dan orang kafir. Tapi ketika Nabi ke Madinah, muncul satu kelompok baru namanya orang munafik. Dan salah satu gembongnya itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Gembongnya itu. Dia itu kemudian, kenapa kok jadi orang munafik? Karena awalnya dia itu mau jadi Madinah 1. Paham ya? Aslinya dia itu punya potensi untuk jadi pemimpin Madinah. Tetapi sebelum diangkat jadi pemimpin Madinah, Nabi itu hijrah. Dan orang Madinah kemudian perhatiannya dialihkan kepada Nabi, lebih suka kepada Nabi daripada Abdullah bin Ubay bin Salul. Gagal jadi pemimpin Madinah, dia marah kepada Nabi, tapi kemudian nggak bisa diekspresikan dengan ngajak perang atau membunuh. Dia kemudian pura-pura beriman. Bahkan nggak main-main, syahadatnya di depan Nabi, sholatnya di belakang Nabi, bahkan dia berusaha untuk menipu orang beriman, seakan-akan dia itu juga orang beriman beneran dengan membuat Masjid Dirar. Bapak kalau kemudian ke Madinah, di luar Masjid Kuba itu ada beberapa bongkah batu yang dicat warna putih. Bukan karena 17-an Pak, bukan. Di sana nggak ada 17-an. Dicat warna putih karena itu diduga dulu disitulah dibangun Masjid Dirar. Dirar itu artinya bahaya karena didirikan oleh orang-orang munafik untuk ngambil hati orang-orang beriman seakan-akan mereka itu juga orang beriman. Tapi nggak bisa. Orang munafik itu kemudian diberitakan juga oleh Allah, bahkan tempatnya nanti di neraka jadi satu dengan orang kafir, selama-lamanya tidak keluar. Bahkan orang-orang munafik itu juga seringkali membahayakan jiwa Nabi. Tatkala perang, beberapa perang, Nabi SAW itu kemudian juga ditipu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika dalam peperangan berangkat bareng, tapi di tengah perjalanan supaya Nabi kalah jumlah, orang-orang munafik itu kemudian balik lagi ke Madinah. Alasannya, wah ini kayaknya potensi kita menang kecil, nanti kalau istri kami jadi janda, anak kami jadi yatim, yang ngurus siapa? Pulang. Tapi sebenarnya dari awal mereka sudah punya niat, moga-moga Muhammad kalah jumlah, mati dalam peperangan. Dalam perang Khaybar, orang-orang Yahudi pun juga ingin membahayakan jiwa Nabi. Tapi Nabi kemudian akhirnya awalnya pengen memaafkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan keputusan di mana orang-orang munafik yang mengkhianati Nabi dalam perang Khaybar itu kemudian harus dihukum pancung, dihukum mati. Gitu ya. Salah seorang sahabat itu cerita, para sahabat mengajak orang-orang munafik itu ke sebuah tempat. Yang salah seorang tokoh mereka itu ditanya oleh orang-orang yang belum diajak. Teman-teman kita itu diajak orang itu tadi kemana? Tokoh ini kemudian marah-marah, bodoh kalian. Mereka tuh diajak orang itu untuk dipenggal nanti di sana gara-gara kita mengkhianati Nabi. Kok bisa-bisanya kalian nggak paham kondisi di mana kita itu akan dipenggal oleh Muhammad dan para sahabatnya. Jadi pernah Allah Subhanahu wa taala itu memberikan hukum khusus kepada orang munafik, yaitu apa? Dipenggal, gitu ya. Jadi kembali lagi, itu ayat bicara tentang masjid yang dibikin oleh orang munafik, yang kita itu dilarang untuk memakmurkan masjid itu. Jangankan memakmurkan, sholat di situ saja kita tidak diperbolehkan. Maka kemudian Allah membandingkan dengan usisa alat taqwa. Masjid yang dibangun di atas ketakwaan itu lebih baik untuk kalian daripada yang tidak dibangun di atas ketakwaan. Makanya bapak-bapak kalau mau datang ke masjid, lihat dulu siapa yang bikin masjid. Kalau ada kemungkinan tahu siapa yang bikin masjid. Kalau kemudian ada tulisan yang bikin masjid siapa, ada kemampuan kita untuk mencari tahu yang bikin masjid siapa, ternyata orang yang berbahaya, jangan sholat di situ. Sholat di pinggir jalan, sholat di mall, di perkantoran dan sebagainya itu lebih utama daripada sholat di tempat
yang dibangun oleh orang-orang munafik, di antaranya orang-orang Syiah, gitu ya. Di Padoan itu ada masjid yang namanya itu bagi orang-orang kampung mereka tidak tahu nama tokohnya. Tapi kalau kemudian bagi orang yang belajar tentang bahaya Syiah tahu. Mereka itu bikin masjid nggak main-main, namanya Abu Lu'lu'. Abu Lu'lu'ah itu siapa? Orang yang menikam Umar bin Khattab. Gitu ya. Yang kemudian malah dipuja-puja oleh orang Syiah. Maka orang di Padoan di Pandian itu yang ngaji kepada saya minta untuk tidak sholat di situ karena itu masjid tokohnya orang Syiah, gitu ya. Sebenarnya Abu Lu'lu'ah bukan orang Syiah, dia orang Majusi. Tapi kemudian malah dianggap pahlawan oleh orang Syiah gara-gara bunuh Umar bin Khattab, gitu ya. Kemudian masjid yang hadiah untuk presiden itu silahkan diteliti sendiri. Kalau paham bahasa Arab, saya kasih kata kuncinya, Al-Malaf Al-Aswad, black file tentang Syekh Zaid. Ya, silahkan buka file itu file dalam bahasa Arab, kronologinya, sejarahnya gimana, kenapa dia bisa jadi presiden, dan kenapa kakaknya sebelumnya terbunuh, kasus dia dengan seorang penyanyi perempuan Maroko itu bagaimana, silahkan. Gitu ya. Saya tidak terlena dengan megahnya masjid, Pak. Karena bagi saya masjid terindah itu ya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Udah, gitu ya. Indah tidak harus dilihat dari fisik. Indah itu kalau kemudian saya menemukan kenyamanan. Gitu, ya. Gitu Mas. Wallahu a'lam. Baik, demikian Bapak Ibu ya. Moga-moga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup bersama doa-doa kafarat majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.